Semangat pagi sahabat top score semuanya. Apa kabar sahabat top score semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan ya di masa-masa seperti ini. Oke, hari ini kakak ingin menjelaskan tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Ya, yang sering banyak yang bertanya, Kak, itu sifat-sifat itu manfaatnya untuk apa ya, gunanya untuk apa dan lain sebagainya. Oke, mari kita mulai. Sifat operasi hitung bilangan bulat. Ya, di mana sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ini dikelompokkan menjadi 3, ya. 1, komutatif, yang sering disebut pertukaran, ya. Kemudian yang kedua, asosiatif, yang sering kita sebut pengelompokan. Kemudian yang ketiga adalah distributif, yang sering kita sebut dengan penyebaran. Nah, di sini kakak akan menjelaskan masing-masing fungsi. Kenapa sih harus ada sifat ini dan manfaat apa yang bisa kita peroleh dengan memanfaatkan sifat-sifat yang ada di sini. Oke, yang pertama kita bahas terkait dengan komutatif. Komutatif ini berlaku hanya untuk perkalian dan penjumlahan. Ya, jadi hanya berlaku untuk perkalian dan penjumlahan. Contohnya begini, misalnya kakak punya soal 9 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1 misal. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan kita buat seperti ini, 2 tambah 9 tambah 1, ya, dengan seperti ini. Kemudian kita hitung ini, 2 tambah 9 adalah 11, kemudian ditambah 1 maka menjadi 12. Ini cara 1. Kemudian untuk cara 2, pertukarannya adalah seperti ini. Kita buat 9 tambah 1 tambah 2, ya. Setelah kita hitung, maka akan menjadi 9 tambah 1, 10, tambah 2 menjadi 12. Nah, secara umum, ya, cara nomor 2 adalah lebih gampang, karena kita bawa ke bilangan 10, jadi ini lebih mudah. Seperti itu. Ya, bisa membedakan. Nah, ini nanti akan sangat bermanfaat ketika angkanya lebih besar dari yang kakak contohkan di sini. Berikutnya kakak ingin menjelaskan tentang asosiatif atau pengelompokan. Nah, sama halnya dengan komutatif, asosiatif atau pengelompokan itu sangat berguna terutama untuk kita melatih mental calculation atau menghitung kita, ya, dengan cara membayangkan. Itu akan jauh lebih cepat dan lebih teliti dibanding dengan tidak menggunakan sifat-sifat dari operasi hitung yang ada di sini. Oke, contohnya adalah kakak punya soal, misalnya kakak punya soal 17, ya, kemudian ditambah dengan 18, ya, kemudian ditambah dengan 2. Nah, seperti ini. Ini bisa kita lakukan dengan 2 cara. Cara pertama adalah pengelompokan sebelah depan, yang ini. Jadi 17 ditambah 18 kita kelompokkan pertama, kemudian ditambah dengan 2. Maka ini ketika kita tambah, maka kita perlu menghitung 17 tambah 18. Ketika kita tambah 7 tambah 8, 15, nyimpen 1, 1 tambah 1 tambah 1, 3. Jadi 35 ditambah 2 sama dengan 37. Ini teknik pertama. Kemudian teknik kedua, ini bisa kita lakukan dengan cara pengelompokannya yang belakang. Jadi yang ini yang kita kelompokkan, ya. Jadi 17 ditambah 18 ditambah 2 ini kita kelompokkan. Maka menjadi 17 ditambah hasil dari ini adalah 20
secara umum jika kita bawa ke bilangan puluhan ataupun ratusan, itu secara umum akan jauh lebih mudah ya, dan lebih teliti ketika kita menggunakan mental calculation atau menghitung dalam bayangan kita atau mengangan-angan. Berikutnya yang sifat ketiga adalah sifat distributif. Di sini nanti kakak akan menjelaskan sangat bergunanya ya sifat distributif ini, terutama untuk menghitung angka-angka yang seharusnya kalau kita hitung manual susah, tapi nanti ketika kita menggunakan sifat ini ternyata jauh lebih gampang dan mudah untuk dibayangkan, juga kita akan lebih teliti. Contoh soalnya adalah begini. Sifat distributif misalnya seperti ini. Kakak punya 9 dikali 17 ditambah 3 ya, ini dalam kurung, maka ketika ini kita distribusikan 9 kali 17 dan ini 9 kali 3, maka terbentuk seperti ini. 9 kali 17 ditambah 9 kali 3 ya. 9 kali 17 kita hitung, 17 kali 9, oke, 63 nyimpen 6, 9 tambah 6, 15, 153 ditambah 9 kali 3, 27. Maka akan terbentuk 153 kita tambah 27 terbentuk 0 nyimpen 1, 81. Jadi totalnya adalah 180. Ya, ini sifat dasar dari sifat distributif. Nah, ketika manfaat dari sifat distributif ini kita manfaatkan untuk menghitung balik, contohnya misal kakak punya soal 9 kali 17 ditambah dengan 9 kali 3 ya, maka ini bisa kita menggunakan sifat distribusi kebalikan, maka akan terbentuk, cukup kita bentuk seperti ini, 9 kali 17 ditambah 3. Nah, ini kita hitung terlebih dahulu, maka akan menjadi 9 kali 20, maka terbentuk 180. Maka ini akan lebih mudah dibanding kita menghitung ini ya, yang menghasilkan 153 ini, menghitung ini yang akan menghasilkan 27. Itu akan lebih lama, terutama ketika menggunakan mental calculation, itu nanti akan cukup susah dan ketelitian kita akan sering meleset. Jadi lebih mudah menggunakan cara distributif yang ini. Oke. Mari kita bahas soal khususnya untuk distributif ya, dimana yang kalau kita hitung manual itu cukup susah, tapi ketika kita menggunakan sifat distributif itu nanti akan menjadi lebih gampang. Contohnya, contoh untuk yang sifat distributif, kakak punya misalnya 12 ya, kita kali dengan 10.000 1, misalnya seperti ini. Nah, ketika kita bayangin ini langsung, ketika kita bayangin seperti ini langsung, perkalian langsung seperti ini ya, jadi 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 ya, ketika kita jumlahkan menjadi 2 1 0 0 2 1, maka hasilnya adalah 120.012 ya. Ketika kita manfaatkan sifat distributif, ini nanti akan cukup mudah kita bayangkan. Jadi kalau kita pecah menjadi distributif, 10.001 kita buat 10.000 plus 1 ya. Jadi 12 dikali 10.000 plus 1, ini adalah nilai dari 10.001. Nah, di sini triknya. Maka gunakan sifat distributif. Jadi ketika kita kalikan dengan cara seperti ini, 12 kali 10.000 plus 1 ya, maka menjadi seperti ini, 12 kali 10.000 ditambah 12 kali 1. Maka ini jauh lebih gampang. Ini kita bayangkan gampang, 120.000 ditambah 12 kali 1 juga gampang ya, 12, maka hasilnya 120.012. Jadi cara ini jauh lebih mudah, lebih teliti ya, dan cukup kita bayangkan bisa 120.000 ditambah 12 dibanding dengan mengalihkan yang seperti ini. Nah, itu manfaat dari salah satu manfaat dari sifat operasi hitung distributif ya, yang sangat membantu ketika kita menggunakan mental calculation atau menghitung dalam bayang-bayang kita ya, tanpa perlu coretan. Nah, ini yang
bisa kakak sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Untuk lebih lanjut, lebih detailnya silahkan adik-adik datang ke Rumah Belajar Top Score bersama Rumah Belajar Top Score. Matematika, fisika, kimia, IPA, sains, biologi, dan Inggris menjadi mudah dan menyenangkan. Demikian dari kakak, terima kasih.